Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan renungan kita yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. 1 Petrus 3, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia kata perasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtaranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sudah segala malaikat, kuasa, dan ketakutan ditaklukkan kepadanya. Ya, terima kasih. Dalam perikop ini, saya membagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, dari ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang penundukan diri dalam perkawinan. Kemudian yang kedua dari ayat 9 sampai 12 itu penundukan diri dalam seluruh kehidupan. Kemudian ayat 13 sampai 17 berbicara tentang perilaku orang percaya dalam penderitaan. Kemudian di bagian yang terakhir ayat 18 sampai 22 berbicara tentang teladan penderitaan Kristus. Untuk yang pertama, hidup bersama suami istri dalam penundukan diri, seperti kita ketahui bersama, lembaga perkawinan yang
lembaga terkecil yang dibuat Allah untuk mengemban amanatnya ketika manusia selesai dijadikan adalah lembaga perkawinan. Karena tanpa adanya lembaga ini tentu amanat untuk beranak cucu dan memenuhi bumi tidak bisa berjalan dengan baik. Lembaga perkawinan ini menjadi sangat penting di mata Allah karena Allah juga yang memanggil manusia untuk memasuki lembaga perkawinan dan Allah sendiri juga yang memberkati perkawinan itu. Salah satu peristiwa penting tentang mukjizat Yesus yang pertama juga terjadi di pesta perkawinan di Kana, di mana Tuhan membuat mukjizat dengan mengubah air menjadi anggur. Tentu ini merupakan campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan jalannya perkawinan waktu itu yang kemungkinan bisa tidak berjalan mulus dan membuat malu pembuat pesta. Dalam perjalanan perkawinan tentu tidak lepas dari tantangan dan godaan dan tidak jarang pasangan Kristen juga terjatuh atau gagal dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Rasul Petrus dalam suratnya memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang baik dari dua sisi, yaitu dari sisi istri dan juga dari sisi suami. Kedua peran ini harus berjalan dengan baik untuk kehidupan perkawinan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sisi istri, Rasul Petrus menyebutkan nasihatnya adalah seorang istri harus tunduk kepada suami, kemudian hidup dengan kesalehan dan cara berdandan yang benar, yaitu perhiasan yang dipakai adalah perhiasan manusia batiniah dan bukan manusia lahiriah gitu ya, dengan tadi disebutkan rambut yang dikepang dan perhiasan-perhiasan yang mencolok. Dari nasihat ini, bila dijalankan seorang istri tentu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan perkawinan. Bahkan disebutkan kelakuan istri yang saleh dapat memenangkan suaminya yang tidak taat. Salah satu tafsiran yang saya baca yaitu apabila suaminya belum percaya, disebutkan di situ tadi ya di ayat, disebutkan bahwa suaminya yang tidak taat kepada firman Allah. Bisa ditafsirkan bahwa suaminya belum mendapatkan keselamatan. Tentu dengan kesalehan hidup istrinya dan ketaatan istrinya, seorang suami bisa dimenangkan dan menjadi orang yang percaya. Sementara dari sisi suami, nasihat yang diberikan adalah seorang suami haruslah hidup bijaksana dan menghormati istri sebagai kaum yang lebih lemah. Seorang suami yang bijaksana dan penuh hormat dalam berinteraksi dengan istrinya tentu membawa kehidupan perkawinan yang diperkenan oleh Tuhan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang KDRT yang sangat memprihatinkan. Tentu salah satu penyebabnya adalah suami yang tidak bijaksana dan tidak hormat kepada istrinya yang memang secara fisik bisa jadi lebih lemah dari suaminya. Kemudian yang bahasan yang kedua tentang pendudukan diri dalam seluruh kehidupan. Rasul Petrus menasihati bagaimana kita harus hidup secara benar sesuai dengan panggilan kita, yaitu dipanggil untuk memperoleh berkat. Ini suatu rahasia kehidupan yang luar biasa ya di dalam kekristenan, yaitu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tentu seseorang yang sudah mendapatkan berkat terlebih dahulu akan memancarkan berkat yang diterima kepada orang lain yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disebutkan bahwa seorang Kristen itu yang baik itu harus seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selain itu, Rasul Petrus juga menasihati tentang usaha secara sungguh-sungguh yang harus dilakukan seseorang untuk mencintai hidup dan mempunyai hari-hari yang baik. Yaitu seorang itu harus menjaga lidah, menjauhi yang jahat, mencari perdamaian, dan berusaha mendapatkannya. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa ada usaha yang secara aktif dilakukan untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Seorang tidak hanya pasif, tetapi dia harus secara aktif dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja Tuhan akan senang melihat anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan kepadanya. Kemudian pokok bahasan yang berikutnya, kehidupan orang percaya dalam penderitaan. Di perikop ini Rasul Petrus juga menasihati tentang kehidupan kekristenan yang kadang diperhadapkan dengan penderitaan, walaupun di dalam kehidupan sehari-hari sudah berbuat baik.
Karena secara logika apabila kita rajin berbuat baik, maka tentu kita akan mendapatkan hal yang sama, yaitu kebaikan juga. Tetapi terkadang hal tersebut tidak berlaku. Tetapi walaupun hal yang sebaliknya yang kita terima, yaitu kita harus menderita karena berbuat baik atau karena kebenaran, maka Rasul Petrus mengatakan kepada kita, kita akan berbahagia. Rasul Petrus juga menegaskan untuk jangan takut dan gentar dan senantiasa menguduskan Tuhan di dalam hati, serta selalu siap sedia untuk mempertanggungjawabkan pengharapan kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Dan sekali lagi Rasul Petrus menegaskan penderitaan karena berbuat baik tetap lebih baik daripada penderitaan karena berbuat jahat jika hal itu memang dikehendaki oleh Allah. Kemudian di bagian terakhir kita diberi teladan yang baik tentang penderitaan Kristus ya yang sudah dia jalani selama masa hidupnya. Perikop ini diakhiri dengan contoh keteladanan yang nyata dari penderitaan Tuhan Yesus. Manusia yang seharusnya mati karena dosa-dosanya menjadi hidup karena Yesus yang harus menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi kemudian Allah mempermuliakan Yesus setelah mengakhiri tugasnya di bumi, yaitu duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dari perikop ini kita bisa mendapatkan amanat teks sebagai berikut. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan perkawinan, hubungan interaksi kita antara suami istri, maupun hidup berinteraksi dengan orang lain. Kemudian aplikasi yang bisa kita peroleh, apakah kita sudah meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan teladan hidup yang sempurna, kita tinggal meniru Tuhan kita dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih In untuk firman-Nya. Biarlah pagi hari ini kita mau penuhi hati kita dengan urapan yang baru dari Roh Kudus dan kita mau datang kepada Dia dengan segala kerinduan. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jagalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jagalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu
Biarlah pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun peran kita di dalam keluarga, baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai anak-anak, biarlah kami terus boleh taat kepada Tuhan, baik istri yang terus menghormati suami, taat kepada suami, dan suami yang mengasihi, yang bijaksana terhadap istri, dan juga anak-anak yang terus menghormati orang tua. Kita terus mau menteladani akan firman Tuhan. Kita mau juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing, supaya kita masing-masing berperan sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Dan bagi calon suami istri, supaya Tuhan juga memberikan pengertian dan hikmat untuk nantinya boleh membangun suatu keluarga yang takut akan Tuhan. Mari kita bersama bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih karunia Tuhan di dalam hidupku. Aku bersyukur boleh menjadi seorang istri, seorang ibu. Aku bersyukur sudah menjadi juga suami di dalam keluarga. Biarlah masing-masing kami, Tuhan, dipenuhi dengan kasih ilahi untuk terus taat kepada suami, untuk terus mengasihi keluarga, dan juga Tuhan Kau berkati keluarga kami. Kalau kami menjadi suami, jadikanlah kami suami yang bijaksana, yang mengasihi istri, menghormati istri. Kalau kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan dalam keluarga, biarlah kami menjadi Tuhan anak-anak yang menghormati orang tua, mengasihi orang tua, taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami sebagaimana kami ada. Tuhan, kami berdoa bagi kami masing-masing yang masih single, calon-calon suami, calon-calon istri. Tuhan, jadikanlah kami Tuhan berkat, jadikanlah kami Tuhan untuk terus taat kepada teladan Kristus, teladan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Petrus. Tuhan, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati setiap apa yang kami kerjakan. Kerinduan keluarga kami menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang melayani, keluarga yang sehati untuk terus menghadirkan Kristus dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih.